Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang telah menjadikan kami melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami agar menerima akan karunia roh anak-Mu, menjadikan kami baru, agar hidup kami menjadi hidup yang sehat, tubuh kami untuk memuliakan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umbo. Silahkan Ibu Nini. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini 2 November berjudul Memuliakan Tuhan dengan meningkatkan kebiasaan kesehatan. Ayat kita pagi ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tugas pertama kita terhadap Tuhan dan sesama kita adalah pengembangan diri. Setiap kemampuan yang telah dianugerahkan Sang Pencipta kepada kita harus dipupuk dengan tingkat kesempurnaan yang tertinggi, sehingga kita dapat melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Oleh karena itu, waktu tersebut dihabiskan untuk melakukan yang baik yang diarahkan pada pembentukan dan pemeliharaan kesehatan fisik dan mental yang baik. Manusia adalah ciptaan Allah, karyanya yang besar, yang diciptakan untuk tujuan yang tinggi dan suci. Dan pada setiap bagian dari tabernakel manusia, Allah ingin menulis hukumnya. Setiap saraf dan otot, setiap anugerah mental dan fisik harus dijaga tetap murni. Tuhan merancang bahwa tubuh akan menjadi seperti bait suci bagi rohnya. Kesoleman adalah pertanggungjawaban yang ada pada setiap jiwa. Pengaruh pribadi Anda memberikan untuk kebaikan atau kejahatan. Jika Anda mencemari tubuh Anda tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga banyak orang lain. Orang Kristen berkewajiban kepada Allah untuk menjaga jiwa, tubuh, dan roh bebas dari semua yang akan mencemarkan, karena mereka telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada pria atau wanita yang memiliki hak untuk membentuk kebiasaan yang merendahkan perilaku, menyehatkan dari satu organ pikiran maupun tubuh. Mereka yang menyerah pada penggunaan tembakau dan minuman keras tidak menghargai kecerdasan mereka. Mereka tidak menyadari nilai dari kemampuan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk dipupuk dan ditingkatkan. Dengan demikian, manusia membiarkan kekuatan mereka layu dan membusuk. Tuhan menginginkan semua yang percaya kepadanya untuk merasakan perlunya perbaikan. Setiap kemampuan yang dipercayakan harus ditingkatkan. Tidak ada satu karunia pun yang harus diabaikan. Sebagai pengusaha dan pembangun Allah, manusia berada di bawah pengawasannya dalam setiap perkataan, dan semakin baik ia berkenalan dengan penciptanya, semakin sakral kehidupannya dalam pemikirannya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Paulus menuliskan dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16 yang berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung,
lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jelas bahwa berdasarkan pernyataan Alkitab, Allah menciptakan segala sesuatu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Artinya, Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu termasuk kita manusia. Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 415 paragraf pertama yang berbunyi, pada penciptaan manusia telah nyata perantaraan dari Allah yang berkepribadian. Ketika Allah menciptakan manusia menurut citranya, sosok manusia itu sempurna dalam segala susunannya, tetapi tanpa nyawa. Kemudian Allah yang berpribadi dan yang ada dengan sendirinya itu menghembuskan napas hidup kepada sosok tersebut. Lalu manusia menjadi makhluk hidup yang cerdas. Seluruh bagian tubuh manusia itu bergerak. Jantung, pembuluh nadi, pembuluh balik, lidah, tangan, kaki, panca indera, kecakapan otak, semuanya mulai bekerja. Dan semua itu diatur oleh hukum. Manusia menjadi suatu jiwa yang hidup. Melalui Yesus yang adalah firman, Allah yang berpribadi itu menciptakan manusia dan memberkatinya dengan kecerdasan dan kuasa. Jelas bahwa Yesuslah yang menciptakan kita manusia. Allah Bapa menjadikan kita melalui anaknya. Dan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 324 paragraf 3. Berbunyi, Tuhan merancang bahwa tubuh akan menjadi seperti bait suci bagi rohnya. Paulus telah lebih dahulu menyatakan akan hal ini dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak heran renungan hari ini berkata, orang Kristen berkewajiban kepada Allah untuk menjaga jiwa, tubuh, dan roh bebas dari semua yang akan mencemarkan, karena mereka telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Itu sebabnya kita dinasihatkan untuk memuliakan Tuhan dengan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Salah satu hal yang diamarkan oleh renungan hari ini adalah penggunaan tembakau. Roh Nubuat menjelaskan tentang hal ini dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 430 paragraf 2. Berkata, tembakau mempengaruhi otak dan merusak kepekaan, sehingga pikiran tidak dapat memahami perkara-perkara rohani dengan jelas, terutama sekali kebenaran-kebenaran yang mempunyai kecenderungan untuk memperbaiki pemanjaan yang kotor ini. Mereka yang menggunakan tembakau dalam bentuk apapun tidaklah bersih di hadapan Allah. Di dalam kebiasaan kotor seperti itu adalah mustahil bagi mereka untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan roh mereka yang menjadi miliknya. Sederhananya, tubuh kita tempat berdiamnya roh Allah, tetapi kita cemari dengan rokok. Maka mustahil bagi kita untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan roh kita. Kemudian kita juga menerima amaran tentang minuman keras. Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 49 tahun 1902 paragraf 40. Berbunyi, para korban minuman keras dan tembakau dirusak tubuh, jiwa, dan roh. Nah, jika tubuh, jiwa, dan roh kita dirusak oleh tembakau dan minuman keras, adakah tubuh kita dapat menjadi kediaman roh Allah? Roh Nubuat menjawab dalam manuskrip 130 tahun 1899 paragraf 47. Berbunyi, pemabuk menjual alasannya untuk secangkir racun. Setan mengambil kendali atas akal, kasih sayang, hati nuraninya. Orang seperti itu sedang menghancurkan bait Allah. Minum teh membantu melakukan pekerjaan yang sama. Jelas, saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan jawaban Roh Nubuat ini, mereka yang mengkonsumsi tembakau dan minuman keras tidak dapat menjadi tempat kediaman Allah. Sebab dengan menggunakan tembakau dan minuman keras, maka hal itu sama dengan menghancurkan bait Allah. Nah, yang menarik adalah teh.
Banyak umat Allah yang merasa teh tidak berbahaya dan bisa menjadi obat. Karenanya banyak umat Allah yang mengkonsumsi teh. Namun Roh Nubuat berkata bahwa penggunaan teh adalah sama akibatnya dengan mengkonsumsi tembakau dan alkohol. Mengapa tembakau, minuman keras, serta teh ditekankan oleh Roh Nubuat? Sebab itu semua adalah bahan-bahan yang merangsang. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Juni 15 tahun 1905 paragraf 16. Berbunyi, mereka yang hatinya dipenuhi oleh Roh Allah tidak akan merasa membutuhkan perangsang. Maka artinya, baik tembakau, minuman keras, dan teh adalah bahan yang sifatnya menimbulkan rasa ketagihan. Dan sebagai umat Allah yang percaya bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah, maka kita harus menghindari penggunaan hal-hal yang sifatnya merangsang. Sebab hal-hal yang merangsang tersebut merusak dan melemahkan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 130 tahun 1899 paragraf 48. Mereka yang menyerahkan diri pada penggunaan tembakau dan minuman keras tidak menghargai kecerdasan mereka. Mereka tidak menyadari nilai dari kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada mereka untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Jadi manusia membiarkan kekuatan mereka layu dan membusuk. Inilah yang terjadi kepada mereka yang mengkonsumsi bahan-bahan yang merangsang. Oleh karena itu, masih dalam manuskrip yang sama, Roh Nubuat menasihatkan pada paragraf 50 yang berbunyi, Kristus memberikan hidupnya sendiri agar pikiran dan hati dapat diangkat di atas hal-hal yang murah, biasa, dan fana di dunia ini kepada kehidupan yang sesuai dengan kehidupan Allah. Artinya, dengan menerima hidup Yesus, kita dapat dibebaskan dari ketergantungan bahan-bahan perangsang tadi kepada suatu kehidupan yang selaras dengan kehidupan Allah. Nah, bagaimanakah Yesus memberikan hidupnya kepada kita? Dengan memberikan rohnya kepada kita. Jangan lupa kutipan berikut ini yang terdapat dalam From Heaven with Love halaman 535 paragraf 4. Berkata, pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Inilah caranya Kristus memberikan hidupnya kepada kita, yaitu oleh pemberian roh, yang adalah rohnya Kristus itu sendiri. Sebab roh sama dengan hidup. Nah, masih dalam paragraf yang sama, Enya White melanjutkan. Tetapi setan telah melemparkan bayangan nerakanya ke jalan ribuan jiwa. Dia ingin menggelapkan cakrawala rohani dari setiap jiwa dengan menutupi terang yang bersinar dari tahta Allah. Setan senang ketika manusia menggunakan kuasa atau powers yang diberikan Allah untuk permainan dan hiburan, serta untuk kehampaan egois. Permainan di sini disebutkan sebagai games, dan kita tahu zaman sekarang ini begitu banyak games atau permainan yang telah merangsang para umat Allah. Tidak heran, Yesus memberikan hidupnya kepada kita, sebab Yesus telah mengalahkan setan dan karenanya dengan menerima hidup Yesus dalam hidup kita, maka kita dapat menang sebagaimana Yesus menang. Itu sebabnya dalam memberikan rohnya, kita tidak hanya menang tetapi juga diubahkan. Manuskrip 130 tahun 1899 paragraf 55 berkata, Kristus memberikan hidupnya agar citra moral Allah dapat dipulihkan dalam kemanusiaan, agar pria dan wanita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pentingnya untuk menerima roh Kristus, yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri, agar kita dipulihkan kepada keadaan yang semula, di mana kita dirancang agar menjadi bait suci bagi roh Allah, dan melalui kehadiran roh Allah dalam hidup kita, itulah makna mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah sebabnya kita harus tingkatkan kebiasaan hidup sehat agar tubuh kita menjadi persembahan yang hidup bagi Allah dan tempat kediaman rohnya. Apa hasilnya? Kehidupan yang kekal. Kita layak untuk mewarisi keselamatan sebab dengan menerima hidupnya Yesus yang adalah rohnya, karakter kita dipulihkan menjadi serupa dengan karakter Allah.
Karenanya, mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita yang sehat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, agar kami hidup sehat. Sebab tubuh kami Engkau rancang ya Bapa untuk menjadi tempat kediaman Roh-Mu. Dan itu boleh kami miliki hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, ubahkan hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.